kalau itu misalnya jenis obat ya, sediaan farmasi termasuk kosmetik lah ya. Untuk bisa menerapkan pasal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena ini jenisnya delik umum, jenis delik biasa, berarti ini larangan ini karena mengakibatkan kerugian kepada masyarakat secara luas. Jadi artinya perbuatan pelaku ini betul-betul harus bisa dibuktikan telah merugikan masyarakat secara luas dengan cara misalnya produk ini ternyata ditemukan di banyak tempat. Jadi kalau misalnya cuma satu orang aja, Pak, saya ketemu nih Pak produknya. Kalau cuma dia sendiri nggak terpenuhi unsur merugikan kepentingan umumnya. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa contohnya di marketplace mana-mana ada. Nah itu baru bisa pakai pasal ini, ya, sama baru bisa terpenuhi itu deliknya langsung. Ya, jadi kalau misalnya cuma misgosip sendiri ya nggak bisa, nggak terpenuhi unsur kan? Merugikan kepentingan umum, orang kecuali kepentingan dia sendiri. Apapun yang dilakukan. Itu jawabannya secara itu jawabannya udah benar, udah jelas itu terang. Kita by data. Ya kan? nggak ngerti ini orang bukan orang nggak ngerti ini orang nggak ngerti, nggak usah bunyi. Ya kan? Lalu dibantah sama pemujanya. Nggak ngerti, logikanya nggak nyampe, logika terang nggak nyampe. By datanya atau apa? Datanya ada dirilis sama Bepom. Data lu mana? Lu nggak baca data dari tadi, bro. Lu nggak pernah baca. Nggak bisa baca Bepom. Nih kualitas terang, aduh rendahan, receh, remeh-temeh. Nggak ada apa-apanya terang. Temen lu tuh boti-boti bisa doang dibantah. deh. Ini terangnya nggak ngerti hukum, nggak punya data, nggak punya dalil. Aduh. Ah, tuh dia nggak bisa serang personal. Ini orang ini. Saking tulil dan tololnya ini nih orang ini nih. Hanya bisa serang personal, narasi nggak punya. Hanya klaim-klaim, tapi nggak bisa bacakan. Tapi kalau ngina orang pandai, jago nih si terang goblok satu ini nih. Aduh, terang. Aduh. Nggak level terang aku kalau bahas kasus nggak level. Aku bahas kasus tuh pakai fakta, ada datanya. A1 ilmiah, undang-undang. Lu cuma ngeklaim. Disuruh gitu debat sama si terang yang cuma bisa menurut pakai pendapat netizen. Bisa nilai sendiri lah netizen ya, kalian bisa nilai sendiri. Masa aku disuruh aku bicara ilmiah nih, by fakta, by data ya, undang-undang yang aku baca. Nah dia pakai pendapat, terus nggak bisa baca juga pendapatnya. Dongo. Ya nggak lulus sensor. Iya pendapat mana buktinya, pendapat ya, lu tuh mana, data lu sumbernya mana? Itu ada tadi ditunjuk Bepom bahwasanya 4 produk dokter itu ditarik izin edar, itu data Dongo. Goblok, orang-orang tolil semua. Mana baca? Kasih data nggak mau. Tulil. Semua Indonesia juga tahu. Kalau dokter aku udah jelasin tadi ya, udah aku jelasin. Lu jelasin apa? Iya, tapi iya kan tadi jelasin tadi pertanggungjawabannya siapa? Secara hukum siapa yang bertanggung jawab? Terang. Kan tadi kan lu udah bilang. Pabrik si kata lu. Usaha. Ya pelaku usaha siapa? Di sini kan ada pelaku usaha sama pelaku usaha lain yang membeli, yang menjual konsumen langsung beda-beda nih. Ada jelas pelaku usaha itu doktif. Yang menjual itu doktif, di mana-mana yang bertanggung jawab itu berjual Dongo. Oh salah, tadi kan tadi bilang. Ini selama dia anak kecil juga tahu di mana-mana itu orang menjual itu dia bertanggung jawab. Iya, tapi pasalnya mana? Ini kan terkait isi kan, terkait isi. Iya, ini kasusnya apa dulu? Ini izin edar yang dijual lagi udah dicabut atau bahan berbahaya? Ini kan tergantung kasusnya dulu. Makanya gue tanya, kasusnya yang mana? Pasal 8 itu banyak loh, kasusnya pasal 8 itu. Yang mana yang mau lu pakai? Karena beda jawabannya, Bos. Dari tadi lu nggak bisa sebutkan. Kalau aku suruh baca, aku baca, tapi itu banyak. Masa aku harus baca semuanya? Yang mana? Langsung aja tunjuk. Ini loh, Det. Pasal 8 ayat 1 huruf ini loh, Det. Nah, contoh kasusnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, yang menjual, gitu loh. Misalnya contoh gini, overclaim. Pasal 9 ayat 1. Dilarang menjual, mengedarkan, mempromosikan dilarang mempromosikan atau barang sesuai produk. Nah, itu yang salah siapa? Pelaku usahanya. Pelaku usaha mana? Yang mengiklankan secara menyesatkan itu. Kalau dia tinggal lihat buktinya, misalnya ada RL yang mengiklankan secara menyesatkan. Nah, kena dia. Tapi kalau misalnya bicara tentang isi, tentang bahan berbahaya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kan ada pasal 24 melanggar. Gitu loh, makanya kau harus sebutkan pelanggaran pasal 8 yang mana. Pasal 8 yang itu banyak, Bos. Huruf A sampai huruf
K atau J itu kalau nggak salah. Ya kan? Coba sebutkan. Jangan bingung kita jadi ini. Udah gitu udah dia nggak bisa sebutkan. Kita pula ini bodoh-bodohin dia. Aduh. Aduh sakit jiwa aku ngarepin terang nih. Sekarang lu baca aja dari A sampai itu ada, unsurnya ada. Di dokter tuh ada di situ. Lu baca sendiri aja situ. Ini kita pelaku usaha yang menjual bertanggung jawab. Ya sekarang gini kita sepakati dulu. Ini kasusnya apa dulu nih contohnya. Nanti aku yang tunjukin, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku yang bacakan. Sekarang maksudnya mau Kasusnya kasus apa adalah- dulu nih? Sekarang kita gini deh. Yang mana? Kita sama-sama dulu setujui kalau dokter mempunyai produk yang bermasalah. Akui dulu. Betul, produknya dulu, kita samain bermasalah. dulu, kita samain Sekarang kita dulu. mau cari pertanggungjawaban hukum. Iya, kita samain dulu. Iya. Artinya, lu setuju nggak dokter mempunyai produk yang bermasalah? Iya dulu. Ya, produknya memang bermasalah. Sekarang pertanggungjawaban hukum. Enggak, Kita mau bermasalahnya cari atas dasar apa pertanggungjawaban dulu? hukumnya siapa? Iya, belum ke sana dulu. Atas dasarnya apa? Ah, boleh. Oke, boleh. Boleh. Apa permasalahannya menurut lu apa? Tidak sesuai komposisi Ayo. toh? Ya, tidak sesuai komposisinya ketika didaftarkan. Berarti iya, melanggar artinya kata lu tidak sesuai pasal lah. 4 kan? Komposisinya iya. Emang dia sebelum Melanggar pasal. sebelum dia mendaftarkan ke lab itu sebelum mendaftarkan ke BPOM dia nggak uji lewat dulu Det si dokter Det. Dia kan ada kontrak produksi kalau maklon. Silakan tanya sama DRG kan ada maklon juga. Atau siapa ke SS yang maklon. Dia sih, Tanya. ini kan gue mau nanya. Dia kan suka nguji-nguji Iya, labnya itu- orang itu- tuh. Bukan, itu semuanya kan ada kontrak produksi dari pabrik. Kalau kita maklon, itulah nanti pertanggungjawabannya di situ sebagai bukti bahwa kita ini hanya pemesan yang membuat barang itu Iya, bukan kita. Det, itu mah udah Gitu loh. tahu udah semua. Nih, yang ditanyain kan gini ini kan dia bicara bagaimana seorang dokpeng ini kan mau menyelamatkan wajah muka wanita Indonesia, Det. Ya kan, ini secara subjektif memang gua akui ini. Yang gua mau tanya kan gini, dia menguji lab produk orang lain, ya kan, untuk mengetahui apakah komposisi itu benar yang apa yang dijanjikan di dalam suatu kemasan produk, kan gitu. Nah pertanyaan gue kan sederhana, walaupun Ya. dia punya kontrak tadi dengan si apa namanya pembuat ya, apakah selesainya sudah dibuat itu lalu dia tidak menguji lab mandiri atas produk dia sendiri? Berarti kan jawabannya enggak dong, ya nggak Det? Kan enggak ngotak-ngatik dia kata lu Det. Nggak ada Ya kan? kewajiban. Iya, Iya, nggak dia kewajiban. nggak ada Berarti kewajiban. berarti Nggak jawabannya ada enggak kan? Berarti jawabannya enggak kewajiban. nih. Nah, boleh iya, boleh tidak. Iya berarti jawaban dia Ah, ya boleh berarti iya, kan boleh dalam tidak. kasus ini Memang berarti ada dia aturan nggak yang nguji mewajibkan. dong, ya kan? Det, berarti dalam Ya kasus kalau ini memang dia betul klaimnya si Miss Gosip, masalahnya Miss Gosip ini betul nggak? Oke lah kita anggap bukan betul lah, klaim tapi kita anggap klaimnya betul. siapa? Iya memang Miss harus Gosip, dianggap betul karena apa? Miss Gosip kan bilang katanya nggak lu mau- sesuai. Bukan Miss Gosip yang bilang, ini Badan POM yang bilang, Det. Kok Miss Gosip sih? Ini bukan Miss Gosip yang bilang, Det. Badan yang POM. Badan POM yang 4 produk. Oke. Iya. Oke, kalau Badan POM bilang itu betul. Oke, siap. Ya kan? Oke, lanjut. Ya udah, berarti kan dia tidak menguji, berarti dia tidak menguji lab mandiri di atas produk dia sendiri nih, berarti betul kan? Nah, lu Ya, mau bisa kita mengarahkan asumsikan begitu. Ya. ya, lu bukan mau mengarahkan pembelaan lu itu kan bahwa Doktip ini dia mempunyai kontrak selama dia tidak pernah menyentuh produk itu, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Maksud lu begitu kan? Ya nggak, Det? Iya, nggak ada jawabannya, Dede. Kok hilang ya? Suara gua nggak ada ya? Lah masalahnya. Oke, tapi sebenarnya diskusi ini udah selesai sih. Dedi tadi udah bilang nih. Jadi kalau misalkan produk yang sudah ditarik izin edar sama Badan POM lalu tetap masih dijual, tetap masih diedarkan di masyarakat. Kata Dedi ini bukan kata Raffi. Karena kan Dedi kan sering baca pasal-pasal itu. Kalau Raffi nggak pernah baca.
Jadi Dedi bilang nih, jadi siapapun yang mendengar ya, baik itu Doktif itu sendiri, kata Dedi salah. Kalau masih menjual produk yang udah dicabut izin edarnya, gitu kan, Det? Ya, kalau masih dijual salah. Yang Apa, penting Det? Apa unsurnya harus terpenuhi. salahnya apa dia, Det? Pasal apa yang dilanggar sama orang itu kira-kira, ancaman hukumannya Ya. apa, Det? Pidana perdata dia. Oh, itu kalau itu pidana dong, pasal 8 pasal 8 Pidana, ayat pidana 1, tuh. huruf Kata A. kata Bang Dedi, pidana tuh, dengar ya. Tapi jangan, Pidana. tapi tunggu ya, belum selesai. Belum selesai ya. Ya, Apanya selama belum selesai, unsurnya Det? Orang yang gua terpenuhi. tanyain. Ya, unsurnya harus terpenuhi Iya, juga. kan tadi kan gua kasusnya kan gua ngambil kasih contoh. Ini ada kasus. Iya, kan gua Ya, bisa dipidana. ada kasus. Iya, bisa Misalkan, ini dipidana selama ya unsurnya Dokpeng, terpenuhi. misalkan Dokpeng masih menjual produk yang sudah dicabut izin edarnya, yang dicabut izin Badan POM, dia tetap masih menjual. Ini kan misal, ini kan bicara misalnya ya. Berarti dia itu melanggar aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Det? Mana Iya, nih? kalau dia memperdagangkan ya, kan bunyinya gitu. Iya. Memperdagangkan Kalau itu masih berarti menjual. kerjanya menjual itu. Ya, Berarti oke. banyak. Tapi harus banyak ya. Harus banyak, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang nggak terpenuhi unsurnya, kalau satu. Karena Coba bahasa di situ memperdagangkan, memproduksi atau memperdagangkan. Jadi dia kerjanya tuh memperdagangkan barang yang izin edarnya udah dicabut. Nah, itu harus lebih daripada, itu harus banyak, karena kan delik biasa, merugikan kepentingan umum. Gak harus bisa satu banyak. orang aja. Harus. Bukan kataku, kata deliknya. Gimana? Jenis deliknya. Coba jelasin. Coba Delik jelasin. biasa. Nah, itu. Coba di mana dia tertuang harus banyak itu bilang. Jelas-jelas di dagang di marketplace loh. Jelas-jelas dagang di marketplace. Marketplace itu tempat umum dong. Ya kayak gitu ya. Ini aku soalnya soalnya. Ini aku bicara sesuai peraturan perundang yang berlaku. Ya, bisa aku sebutkan. Nggak kayak terang, hanya ngomong aja tapi nggak bisa baca. Malah kita disuruhnya baca. Kocak terang. Nah, lu nggak tahu. Bunyi. Lu tahu, lu baca itu dong. Jelas-jelas ya. Dokter jadi itu gini, memperjualkan Rapi. produk itu Dengar di ya. marketplace. Marketplace itu tempat umum, dongo. Ya. Aduh, terang tolol. Aduh, makanya simak pernyataan gua dengan baik dan benar. Astaga. Aduh, malas gua bicara orang ini ah. Stres ngadepin orang. Ini udah dongo kita, ini bilang dia dongo. Tolong. Barang itu harus bisa dibeli di banyak tempat. Lu beli, bukan dijual muncul di situ. Lu harus beli. Si dongo, si dongo. Lu harus Asalnya beli. berbunyi nggak kayak Harus gitu. ada barang izin edar itu. Tulil. Ya, iya, marketplace itu tempat umum. Siapa aja bisa Kalau beli. lu sekarang kalau lu sekarang jadi jadi det. Kalau lu sekarang jadi mengasumsikan pasal itu jadi delik material sih, seolah-olah jadi harus ada korban. Karena dia mencoba membenarkan hal-hal yang salah. Dongo. Det. Kalau lu sekarang jadi berbicara pasal itu merubah menjadi aku delik. bilang rapi kayak gitu. Aduh. Ih. Langsung Ini temannya asal- Boti ya, tante lama. Ini sayang aja nih sinyal aku buruk nih. Kalau enggak aku gas nih. Ini Gila Det, gas lu kok. Aduh. Pengetahuan lu cetek, ongo. aduh, malas. Kok ini giliran kasusnya si Dokpeng, lu langsung asumsikan bahwa langsung harus ada delik material di situ, harus ada korban, harus ada yang beli banyak. Kan lu yang sendiri yang bilang pasal itu berkaitan tentang deliknya formil. Karena dia Iya. itu melakukan pembenaran. Ini masuk aku rapi. Iya kan? Aduh. Nah, gimana? Melakukan pembenaran dia. Dan dia Nggak, aku salah malas baca loh. pasal. Debat kayak gini, Akhirnya diskusi kayak dongo. gini nih, asal bunyi. Nah, nih. Ini dia Jangan dong, udah lah. Rafi. Aduh. Jadi- Masa Rapi ah?
Gini. Sama Bang Raffi. Nah, gini, aku nggak mau jelaskan. Gini, aku nggak mau jelaskan, ya. Aku mau biarkan kalian tersesat karena kalian nggak sopan, ya. Apalagi terang tulil. Jadi aku suka kalian tersesat, ya. Aku nggak mau berdebat sama orang bodoh. Buset, Karena gue mana orang gue bodoh dari jadi tadi dua. sopan, woi, Jadi woi, aku- gue udah dari sopan Iya, ini Bang gue. Raffi sopan tuh, jawab dulu Bang Raffi Kan aja. aku udah bilang. Sopan, Kan Bang. aku udah bilang terang tulil, ya. Ya, jadi aku mau terang semakin bodoh dan makin tulil. Ntar dulu, Jadi aku nggak mau dari debat, awal oke? gua bilang Aku mau pemuja pergi. adoptif itu Sorry, dongo. bye Kenapa bye lu terang nyaut? tulil. Artinya lu Sorry, ngerasa ilmu diri lu mahal. dongo. Kan gue bilang yang ilmu itu mahal. pemuja adoptif. Ilmu Gua nggak nyebut nama ya. teman-teman. Awal itu gua Teman-teman nggak ya, nyebut ilmu nama. Gua mahal. bilang pemuja adoptif itu dongo. Ilmu Lu sangat yang mahal. nyaut. Ya. Artinya lu ngerasa diri lu dongo. Nah, ilmu mahal ya. Jadi aku nggak mau kasih tahu sama orang yang sosok tahu tapi ngeyel. Ilmu mahal, Bos. Ilmu mahal, Assalamualaikum. Nggak dong dongo. Pusing lagi sama Ilmu terang mahal, tulil. ilmu pasal itu bisa di searching gratis dongo. Waalaikumsalam. Ilmu pasal itu kita bisa searching. Udah hilang Kita orangnya, bisa udah. googling. Itu gratis, gak ada mahal-mahalnya teman-teman. Untuk kita mengetahui Kabur, Dedi, kabur, Doktif itu kabur. mempunyai, tar dulu. Untuk mengetahui Doktif itu mempunyai produk yang bermasalah, kita butuh internet doang. Itu ada rilisan BPOM yang menyatakan 4 produk Doktif itu bermasalah, tidak sesuai komposisinya. Untuk mengakui itu aja susah amat. Perayaan Swedia. Kan seperti itu. Ini bersikap tegas tentang bagaimana mereka akan menangani Rusia. Makanya maksud gua, kita di Indonesia ini dipermudahkan untuk mencari kebenaran. Kalau Dedi, menurut Dedi mahal, mungkin Dedi ngerasa buat beli kuota mahal kali ya. Sekitar seminggu sebelum serangan terhadap Charles de Gaulle. Kalau kita ya tinggal searching doang kok, nggak punya kuota lo ke numpang wifi internet tetangga kek, tukang kopi kek, tinggal searching kebenaran. Apa yang kalian nggak tahu, cari di internet, murah.